Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Institut Master. Video ini dibuat menyelesaikan tugas di mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen Wandi Nur Iksan SPTMM. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 7 orang. Sebelum mulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Desi Kauliarini, biasa dipanggil Desi, dengan nomor induk mahasiswa 2161020029, dengan harapan saya untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Saya Mardiani Pulungan, mahasiswa dari Institut Master semester 2. Harapan saya kedepannya ingin membuat usaha sendiri dan bisa mengembangkannya supaya menciptakan lapangan. Saya Mona Afriana Putri, dengan nomor induk mahasiswa 2161020034. Harapan saya ke depannya ialah menjadi pengusaha muda yang banyak menciptakan lowongan pekerjaan. Nama saya Ranti Manurung dengan NIM 216102042. Harapan saya buat kedepannya adalah saya dapat lulus kuliah dengan hasil yang baik dan menjadi orang yang sukses di masa depan. Saya Tika Alivia dengan nomor induk mahasiswa 216102044. Harapan saya ke depannya, saya ingin lulus dengan nilai yang terbaik dan ke depannya menjadi pengusaha yang sukses. Nama saya Yuliana Juanda dengan NIM 216102022 dengan harapan ingin meraih kesuksesan untuk masa depan. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia itu adalah pemanfaatan sejumlah orang atau individu secara efisien dan efektif, serta kita dapat menggunakan orang tersebut secara maksimal untuk mencapai tujuan dari suatu usaha, perusahaan, organisasi, ataupun badan usaha yang lainnya. Tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Ada beberapa tujuan untuk perusahaan itu mengelola sumber daya manusianya. Itu saya sebutkan. Yang pertama, mengembangkan efektivitas kerja sumber daya manusia. Yang kedua, menyeimbangkan tujuan masing-masing individu untuk mencapai tujuan usaha. Berarti di balik kata-kata menyeimbangkan tujuan masing-masing individu ini, kan setiap individu, setiap kelompok sekalipun itu kan di dalam perusahaan diberikan tugas yang berbeda-beda, dan bagaimana caranya si pemegang yang pengelola sumber daya manusia ini itu bisa menyatukan untuk hasil semuanya itu memang benar tepatnya untuk tujuan dari perusahaan. Terus yang ketiga, memperbaiki kualitas tenaga kerja. Yang keempat, memberikan aturan kerja. Memang pada dasarnya setiap orang itu memang harus memiliki aturan, karena tidak bisa sembarangan, karena memang untuk dari diri sendiri saja itu kita harus memiliki aturan hidup, karena kita tidak bisa hidup tanpa adanya aturan. Terus yang terakhir itu membantu mengelola seluruh tenaga kerja. Menyusun struktur organisasi. Meskipun di tempat usaha kedai kopi tidak tertera struktur organisasi, tetap ada yang namanya penempatan posisi kerja. Mulailah yang paling atas, yaitu bos, sudah pasti di urutan yang pertama, lalu di bagian pelayanan, kasir, pembuatan minuman, lalu bagian dapur, pembuatan makanan. Penyeleksian dan rekrutmen terhadap karyawan di suatu tempat usaha itu berbeda-beda. Ada tata cara penarikan karyawan di pojok kopi pinggiran. Artinya, walaupun hanya kedai kopi, penarikan karyawan tidak sembarangan. Ada batas waktu yang diberikan terhadap karyawan sehingga atasan tahu bagaimana kualitas kerja karyawan tersebut. Pelatihan dan perkembangan usaha. Adanya perkembangan dan pelatihan usaha untuk membantu wawasan pola pikir dari karyawan tersebut supaya perusahaannya itu berkembang. Sama halnya seperti di pojok kopi pinggiran, di sana pelatihan dan perkembangan tersebut mungkin berbeda dengan perusahaan lain, semacam seminar kerja. Di pojok kopi pinggir ini mendapat pelatihan dia secara langsung di tempat kerjanya. Upah yang diterima juga harus cukup untuk memenuhi dasar karyawan dan juga tidak memberatkan kondisi keuangan di tempat usaha tersebut.
susunan aturan, prosedur, dan kebijakan. Adanya tahapan ini agar SDM lebih terlaksana dengan baik dan benar. Sebab di tahapan ini akan diatur mulai dari jadwal operasional sampai dengan prosedur kerja lainnya. Di pojok kopi sendiri pun mulai dibuka dari pukul 7 sampai dengan 00 WIB. Dan untuk prosedur kerja lainnya sudah diatur dan diberitahu di setiap bagiannya masing-masing. Evaluasi secara berkala. Pentingnya evaluasi agar terkontrol setiap pekerjaan. Apakah si karyawan bisa menghandle pekerjaan atau tidak? Selain itu, adanya evaluasi untuk bisa saling memberi masukan satu sama lain, agar pekerjaan yang dilakukan lebih mudah dan nyaman. And finally, pada intinya di setiap tempat usaha itu berbeda-beda dalam mengelola baik dari sumber daya manusianya, baik dari cara strategi pemasarannya, atau tempat lainnya. Itu semua tergantung dari mereka yang memegang kendali tempat usaha tersebut. Apabila mereka pandai dalam mensejahterakan karyawan, atau mungkin mereka menganggap yang tadi katanya ini si karyawan ini adalah aset. Jadi kan kalau misalnya kita dianggap aset atau kita memang betul-betul diinginkan karena kualitas kerja kita, pasti dari pihak perusahaan atau tempat usaha lainnya itu akan menjaga kita baik-baiknya. Terima tanggung jawab dalam hidup kamu. Ketahuilah bahwa kamulah yang akan membawa kamu kemana kamu ingin pergi, bukan orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih yang sudah menonton. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.